Oke teman-teman, silakan. Mas Reza, Ya. dengan latar belakang sebagai aktor punya jaringan cukup kuat di industri perfilman, akhirnya tantangan ketika membuat film itu lebih ke kreatif atau pendanaan. Ya. Oh, dua-duanya sih cukup punya challenge-nya masing-masing ya. Secara kreatif, kita nggak bisa kerja buru-buru pastinya. Ruang kreatif itu membutuhkan waktu, pendalaman. Saya banyak diskusi sama kita, sama Mas Arya untuk kira-kira tim kreatif seperti apa yang dipilih. Itu masukannya datangnya sebenarnya dari kita dan Mas Arya juga gitu. Kru siapa gitu. Saya tentu punya versi dream team yang diharapkan, dan tiba-tiba ketika diinisiasi juga sama Mas Arya, Bita, dan kita bisa dapetin jadwal mereka karena kru itu lebih sibuk daripada pemain sebenarnya ya. Jadi susah-susah gampang juga dapetin kru-kru yang terbaik gitu. Itu satu. Jadi challenge di kreatif tentu punya tantangannya sendiri. Pendanaan it's another issue. Hari ini saya rasa untuk meyakinkan investor untuk mau terlibat dalam sebuah film itu juga susah-susah gampang karena ini kan bagaimana kami terutama mungkin kita dan Mas Arya di jajaran produser berusaha membuat konsep penawaran yang terbaik yang bisa kita offer gitu. Jadi ya mungkin itu yang paling menjadi tantangan, tapi saya bersyukur banget sebenarnya di project Pangku ini kami cukup lancar semua prosesnya. Karena cerita yang coba kami usung dan kami presentasikan itu tidak berupaya untuk kami kosmetikkan gitu ya, atau dipoles-poles sedemikian rupa, sementara mungkin bisa jadi itu keluar dari jalur intisari film apa yang mau dibuat. Jadi saya percaya nilai kejujuran itu sangat saya junjung tinggi. Jujur aja, kamu mau buat film seperti apa, ceritanya bagaimana. Kalau memang match sama investornya, alhamdulillah. Kalau enggak, kita cari lagi. Jadi mungkin itu tantangan yang paling berat. Mungkin mau nambahin. Pak Reza, fontnya sangat menarik ya. Ini bisa dibaca Pangku, tapi huruf A-nya lebih kayak menonjol, jadi kayak bisa dibaca Pangku juga. Panggilan ibu untuk seorang perempuan dari Padang. Nah, pertanyaannya apakah ada pesan untuk film ini sampaikan terkait nilai-nilai Minang? Oke. Kalau latar sebenarnya Karena di pada ya, kan di Pantura ya tadi. Iya. Kalau latar memang nggak ada korelasi. Tapi sebenarnya kalau kita melihat dari font, huruf paling depan dan huruf paling akhir itu di Pangku gitu. Jadi itu adalah metafor dari film ini sendiri. Sebenarnya karakter-karakter di sini tuh, kenapa tadi saya bilang ini adalah cara survival mode atau cara bertahan hidup dari tiap-tiap individu. Itu yang mau coba digambarkan dalam film. Jadi sebenarnya genre utamanya apa? Drama Ya. Drama itu sih. Reza sebagai sutradara ada referensi mungkin kan kamu juga udah pernah banyak bekerja dengan sutradara Director ya, dan apakah ada arahan terus udah gitu sebagai aktor juga gitu, apakah nanti kayak ekspektasinya itu akan seperti apa dengan aktor-aktor yang kamu ajak main itu gitu? Iya, saya berusaha karena ini sudah diingatkan oleh Bu Gita dan Mas Arya juga untuk dalam artian sebagai sutradara saya juga harus seobjektif mungkin gitu. Jadi tentu ekspektasi saya cukup tinggi terhadap performa terutama karena basicnya itu juga film ini character driven juga, story driven juga ada gitu, tapi sebenarnya karakter-karakternya juga harus kuat dalam mendeliver cerita ini. Sehingga tuntutan kepada pemain mungkin kalau ibu tuh selalu bilang, nah ini gak gampang loh karakternya. Terlihatnya memang mungkin sehari-hari dan lain-lain, pendekatan bahasanya juga saya mengambil pilihan bahasa Indonesia gitu. Mungkin ada karena wilayah itu kan wilayah yang sangat banyak kultur yang masuk dan berseliweran di wilayah itu. Jadi itu yang membuat buat ibu misalnya itu bisa bilang ini nggak sepenuhnya mudah. Tapi karena proses reading kami cukup panjang, hampir sekitar 1 bulan untuk reading bagi pemain, intensif pemain reading bersama saya. Jadi rasanya persiapan yang cukup matang itu menolong sekali untuk sekarang kami sudah tahu kira-kira apa yang akan kami lakukan di set dan gambarannya sudah ada. Ya tentu saya punya ekspektasi tapi juga nggak yang tinggi-tinggi banget gitu. Saya hanya ingin membuat karya ini terjadi. Itu dulu sih. Misi utamanya adalah karya ini karena saya percaya karya yang baik adalah karya yang terjadi. Maka karya ini lahir dulu aja gitu. Kalau tadi kan juga ada soal bahwa tradisi kopi Pangku itu sudah bergeser karena ada pembangunan industri. Apakah juga di film ini tuh ada semacam kritik sosial di luar soal perjuangan seorang ibu? Kalau menurut aku kayaknya kita nggak
tebel di situnya ya Bu ya. Sebenarnya ya kritik sosialnya hadir dari kehidupan sehari-hari juga sih, Iya. Mas. Maksudnya jadi memang balik lagi yang tadi Reza juga sempat sebutkan, ini drama tapi sebenarnya ini drama realis ya. Maksudnya kita juga nggak melebih-lebihkan fakta yang ada di Lapangan. di culture mereka sendiri, Iya. yang ada di lapangan gitu. Jadi Iya. sebenarnya lebih kayak penggambaran wanita sebagai korban zaman ya sebenarnya gitu. Iya. Karena ini juga kalau bisa sedikit kasihin berkisahnya di era 90-an akhir Iya. kira-kira gitu, ketika Indonesia memang lagi krisisnya Iya. gitu. Jadi how these people struggle itu sebenarnya bukan kritik sosial tapi memang realisme saat itu. Jadi kita memotret realitas itu sih. Setting waktunya tuh bergeser antara era 90-an akhir, masa transisi, kemudian kita ada di 2000-an sampai 2016 itu ya kira-kira. Gini. Panggung ini akhirnya akan jadi wajah dari penggerak secara personal. Reza Rahardian akan biayanya seperti ini untuk pemerintahan. Oh, itu yang saya belum bisa, karena gini, saya sebagai sutradara juga ini karya pertama, film panjang pertama saya. Jadi apakah ini akan meletakkan dasar bahwa karakter atau identitas kekaryaan saya berikutnya, saya masih belum bisa menjawab itu terus terang, karena saya juga ingin bereksplorasi lebih. Tapi saya percaya sebagai director debut, penting sekali untuk membuat karya yang memang tidak terlalu jauh gitu. Jadi karya ini tuh harus punya nilai yang sangat personal, punya kedekatan, sehingga saya juga tahu bahwa karya yang sedang saya buat itu juga nggak terlalu mengada-ngada gitu, karena ada kedekatan. Saya tahu persis dunia seperti apa, interaksi ibu dan anak seperti apa yang saya bangun, itu harus punya kedekatan personal dulu. Nanti mungkin di karya kedua atau ketiga ya bisa bereksplorasi lebih jauh gitu. Reza boleh nyambung Satu lagi pertanyaan nggak? terakhir ya. Boleh nyambung nggak tadi kayak soal sebagai aktor juga, seberapa besar diskusi Oh, yang tadi. kamu buka Iya. sebagai apa? Kalau diskusi sih selebar-lebarnya, seluas-luasnya. Jadi saya justru ingin dengar dari pemain-pemain itu pertanyaan demi pertanyaan, nggak hanya dari pemain sebenarnya, tapi dari kru yang terlibat juga. Itu tempat kita berdiskusi, tempat kita revisi dan lain-lain, itu ya hasil dari diskusi kami semua. Jadi memang karyanya tuh karya kolaboratif gitu. Bita kasih masukan, Arya kasih masukan, DOP kasih masukan, costume designer kasih masukan, dan seluruh tim yang terlibat. Berikut juga pemain. Jadi artinya ruang diskusi itu sangat terbuka lebar. Mungkin itu sih. Mas Reza, apakah akhirnya ini menyudahi karir sebagai aktor? Oh enggak, kalau itu enggak Mas. Tapi Diskusi sama sutradara siapa aja sebelumnya kita tahu kayak banyak sih, ada ngobrol sama Kamila Dini, ngobrol sama Mas Hanung, ngobrol sama Mbak Jenar Maisa Ayu, ngobrol sama Joko Anwar gitu, ngobrol sama banyak director-director yang menurut saya juga punya peran penting dalam perjalanan saya juga. Jadi saya bersyukur aja saya punya relasi baik dengan banyak orang di industri ini, sehingga kadang-kadang bahkan yang tidak diminta pun mereka willing untuk memberikan suggestion, memberikan apa yang bisa mereka bantu kira-kira gitu untuk mempermudah produksi ini dan lain-lain, masukan-masukan teknis, masalah tata edar dan lain-lain, nanti pengedarannya. Wah, itu saya dapat banyak masukan dan banyak ya senang lah banyak yang mendukung. Oke.